Maka pada kesempatan subuh hari ini akan kami sampaikan 6 perkara yang siapapun di antara kita melaksanakan 6 ini, maka dia akan mendapatkan kesuksesan nanti di akhirat. Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Ahmad dalam kitab Sunannya, dalam kitab Musnadnya. Ada hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Jaminlah aku darimu 6 perkara. Apa kata Nabi? Aku akan jamin kamu untuk masuk ke dalam surga. Ingat ya, Nabi ini tidak pernah mengucapkan yang keluar dari hawa nafsunya. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah keluar dari hawa nafsunya apa yang beliau katakan kecuali wahyu. Ma yakhruju minni illal haq. Tidak keluar dari mulutku, kata Nabi, kecuali kebenaran. Apa 6 perkara ini? Yang pertama, usduku idza hadastum. Jujurlah apabila kamu berbicara. Kelihatannya memang sederhana, tapi sulitnya bukan main. Banyak orang yang sudah tahu bahwa dosa orang yang berdusta ini masuk kategori bagian dari sifat munafik. Tapi mereka tetap melanggar. Apalagi orang yang dagang ya. Dagang ini, saya juga orang dagang ya. Memang harus kita jaga kejujuran kita. Jangan sampai ada dusta di dalam. Kadang jual barang, ya apa iki mas, sepeda motor, lebih bagus dari toko ya. Wah, masa rek sepeda bekas, sepeda pengkor kabeh diwara lebih bagus dari toko. Gak ono cacate. KM-nya masih sedikit, padahal sudah diputer. Dusta. Padahal kewajiban kita sebagai seorang muslim, muslimat, kulil haq walau kana murrah. Katakan yang benar walaupun pahit. Kenapa? Karena kebenaran itu pasti mengandung kepahitan. Apalagi seorang ibu ya, mohon maaf ini, mendidik anaknya jangan sampai goro, bohong. Kadang anaknya tanya, mau kemana bu? Cok melok leh, nanti nyelawat ini. Padahal mau ke Kemanten. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Walaupun anak ini harus nangis, nggak apa-apa. Tapi ibu harus jujur. Apalagi bapak harus jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasdiqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya kebenaran ini membawa kepada kebaktian. Kebaktian akan membawa kepada surga. Seorang yang biasa berkata benar, berlaku jujur, nanti di akhirat
akan dicatat sebagai as-siddiq. Ingat ya, as-siddiq ini kedudukannya di bawah kenabian. Orang-orang yang mulia itu nomor satu para nabi. Kemudian siapa? As-siddiq, orang yang benar. Karena itu pedagang yang jujur nanti akan masuk surga berserta para nabi. Cuman ya di zaman sekarang mana orang yang jujur? Yang kadang jujur, kadang enggak. Iya. Tapi yang dimaksud ini coba kita tetap berlaku jujur, berucap benar. Wa innal kadhib, kata Nabi. Adapun dusta ini membawa kepada kehancuran. Kehancuran akan membawa ke neraka. Dan seorang yang biasa berkata dusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dia akan dicatat oleh Allah sebagai al-kadzib, pendusta. Sebagai contoh, yang jujur di zaman Nabi yang mendapat gelar as-siddiq siapa? Abu Bakar. Orang nomor 2 setelah Nabi. Bayangkan. Sementara yang dusta, yang bohong, yang tidak jujur, yaitu Musailamah al-Kadzab. Sehingga ketika Musailamah meninggal dalam satu peperangan, sujud syukur Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena pendusta ini berbahaya. Apalagi yang didustai ini agama. Didustai ini rakyat. Allah karim. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Sempurnakan apabila kamu berjanji. Janji di zaman sekarang ini kok segojangan, Pak ya. Pemaneng sing duwe utang. Ketika ditagih, ya apa Mas iki aku ya perlu duit. Gampang kok, Senin. Begitu diparani Senin, janji lagi Kemis. Senin Kemis, Senin Kemis. Iya lek poso. Tapi kalau janji tinggal janji, dikhawatirkan ada sifat munafik. Ayatul munafik salas. Idza haddatsa kadzdzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Apabila bicara, cara medurah banyak cerpakkah. Apabila dia diberi atau apabila dia berjanji, selalu menyelisihi janjinya. Apabila dia diberi amanat, malah khianat. Ingat bahwa janji itu adalah hutang. Al-wa'du dain. Kadang orang ini gampang berjanji. Ya apa itu? Enggak sore. Begitu ditunggu, enggak muncul. Enggak memberitahu. Nah, karena itu orang yang menyempurnakan janjinya, Ajman lakumul jannah, aku jamin orang itu masuk ke dalam surga. Apalagi janji kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, pengorbananku, hidup matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena engkau rabbul alamin. Mana janjinya? Ingat ya, janji sama Allah ini tidak main-main. Janji kepada sesama harus disempurnakan, enggak? Apalagi janji kita kepada
Al-Khaliq yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita. Kenapa kita harus berbohong? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa'addu ida'tu mintum. Tunaikan amanat apabila kamu diberi amanat. Yang marak di masyarakat ini apa? Pengkhianatan, keamanan mereka. Bahkan yang lebih ngeri, dia menonjolkan dirinya, jangan khawatir kalau saya dipilih, jalan-jalan akan hilang jeglongannya. Barang-barang akan murah. Sandang pangan akan mudah. Ojo khawatir, makmur kabeh engko. Tapi syaratnya saya harus dipilih. Begitu dipilih, Allah malah dia khianat. Padahal kita tahu khianat ini merupakan dosa besar. Sampai Nabi pernah menyatakan la salata liman la amanata lahu wa la salata lahu wa la zakata lahu. Tidak ada bagi orang yang sholat. Maksudnya Allah tidak akan menerima orang yang khianat. Walaupun dia sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, disebabkan karena khianat. Terutama khianat masalah uang. Titip ya, kayak no itu diselem dewe. Payah kan? Karena itu tolong ya, seperti kayak masalah bendahara, ini orang-orang jujur. Jangan sampai si tak kaya disik duit. Nanti dulu. Ini duit masjid. Kadang-kadang dibawa lari. Allah karim. Kita kone, waduh aku sih tepak kepepet ya. Terus padahal enggak ya. Kepepet pun tidak boleh. Kalau memang harus hutang kepada yang lain. Jangan sampai hutang kepada kotak masjid ya. Tidak pantas. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ketika kami memberikan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung, ternyata semuanya menolak. Fa'abaina ayyahmilnaha. Karena dia takut kepada Allah, tapi manusia mau menerima amanat ini. Kenapa? Karena manusia ini kebanyakan zaluman jahula. Sudah zalim, bodoh sekali. Padahal sanksinya besar. Begitu orang itu khianat, nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan bendera. Yang bendera itu adalah bendera pengkhianatan. Alangkah malunya. Dulu seakan-akan dia orang hebat, orang yang amanat. Begitu masuk di alam akhirat, ternyata dia orang khianat. Dia hanya mengeruk uang negara, mengeruk uang rakyat, sementara dia menari-nari di atas penderitaan orang lain. Pengkhianatan. Nah, karena itu wa'addu ida'tu mintum. Sempurnakan apabila kamu diberi amanat. Jaminannya, aku akan menjanjikan kepadamu surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian yang keempat, wahfadu furujakum. Tundukkan pandangan. Kadang-kadang orang mengartikan wahfadu ini diartikan memejamkan mata ya, keliru ya di terjemahan. Wahfadu itu menundukkan pandangan.
Bukan merem tatap-tatap nanti biasa ya, tapi menundukkan pandangan. Jangan jelalatan kasarannya. Tapi jangan merem. Enggak, Nabi enggak merem melakukan. Biasa, tapi dia menundukkan pandangan. Kullil mu'minina yahuddu min absarihim wa yakhfadu furujahum. Katakan Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Itu lebih bersih untuk mereka. Karena pandangan ini merupakan panah dari panah setan. Apalagi yang dipandang perempuan ya, itu ingatannya sampai lama biasanya. Orang memandang kecantikan seseorang itu biasanya nggak akan selesai 1 hari 2 hari, terus eling terus. Subhanallah. Padahal itu adalah panah dari panah setan. Saya tertarik, ada seorang ulama ya, ketika saya beserta beliau berceramah di Jatiroto, Ustadz Safik waktu itu. Begitu beliau diparani oleh seseorang, dia langsung menundukkan pandangan. Ya, bukan kami mengagumkan beliau, tapi kenyataannya seperti itu. Luar biasa. Jadi ditanya oleh seorang wanita gini, dia menundukkan, tapi ya tetap dijawab. Bukan lihat. Enggak. Subhanallah. Luar biasa. Kita sebagai muslim dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Dengan menundukkan pandangan itu hati akan menjadi bersih nantinya. Nah, kemudian yang kelima, wakhaddu absar wakhfadu furujakum hendaklah kamu menjaga kehormatan wakhfadu furujakum. Paham ya? Wakhfadu furujakum, jaga kehormatan. Yang keenam, maksudnya jangan berbuat zina. Yang sekarang marak perzinaan itu ada di mana-mana. Padahal kita tahu bahwa zina ini berawal dari pandangan. Ada pepatah mengatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mana? Dari mata turun ke hati. Yang kadang-kadang janjian dulu ini, apalagi dia tidak ngerti agama, ujung-ujungnya tidak sanggup menjaga kehormatan dirinya. Berzina dia. Padahal zina itu merupakan dosa yang cukup besar. Bahkan menduduki ranking kedua setelah kesyirikan. Ma min danbin ba'da syirki billah a'damu indallah min nutfatin wada'aka fi farjin la yakhillulah. Tidak ada satu dosa yang paling berat selain syirik kepada Allah kecuali orang itu meletakkan air maninya kepada perempuan yang tidak halal bagi. Wahfadu furujakum, jaga kemaluan. Tidak cukup dengan itu, ya Allah sudah memberikan warning, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'at sabila. Jangan kamu mendekati perbuatan zina. Allah tidak mengatakan la tafa'alu zina. Allah menyatakan jangan kamu mendekati, dekat saja jangan, apalagi sampai melakukan. Karena zina itu merupakan sejelek-jelek jalan. Dan itu merupakan pengkaburan keturunan nantinya. Zina sana, zina sini, Allah karim. Karena di Indonesia ini memang mudah, Pak. Pokoknya duit berangkat. Allah karim. Nah, itu yang ke-5. Kemudian yang terakhir, waqaffu aidiyakum.
jaga tangan. Menjaga tangan itu ada beberapa hal. Yang pertama, jangan mudah memukul orang. Kecuali kalau terpaksa. Sampai memukul anaknya pun jangan. Apalagi memukul istri. Ada masalah, gampang-gampang nempelin. Wala tadribul wajhah wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan kamu memukul muka istrimu. Kadang-kadang ya, dalam rumah tangga ada problem, tapi jangan gampang morwan tangan. Tidak seperti itu. Nabi belum pernah memukul istri. Jaga tangan. Kemudian yang kedua, menjaga tangan artinya jangan mengambil hak orang lain. Termasuk hutang tidak bayar. Ini mengambil hak orang lain. Termasuk di dalamnya, mohon maaf ini ibu-ibu kalau disuruh diminta untuk apa? Nulungi orang nikah itu apa ya? Merabot ya. Apa itu? Iya, itu kadang-kadang moro-moro jajane dintit. Enggak bener sih. Nogosari dilebokno nek. Ya enggak bener. Kalau memang dia harus mengambil, ngomong sama punya, iki lo tak kekno putuku iki. Enggak apa-apa. Kalau enggak malu loh ya. Tapi sebagai seorang muslimat malu untuk apa? Kalau dikasih, monggo. Enggak dikasih, jaga tangan. Karena menjaga tangan ini adman lakumul jannah, kata Nabi, aku jamin kamu untuk masuk ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, 6 perkara inilah mari kita renung, kita hayati jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hidup yang kita jalani ini bermakna dan tidak mudah-mudah melakukan kemaksiatan. Begitu mereka menghindari beragam kemaksiatan, melaksanakan 6 perkara ini, Nabi mengatakan adman lakumul jannah, aku jamin kamu untuk masuk ke dalam surga. Demikian saya kira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.